Gue akan ngajarin kalian gimana caranya kita bisa nge-research kripto. Jadi kan kripto ada banyak jenisnya. Di sini gue akan kasih gimana caranya gue pribadi research yang store of value. Jadi kita akan case study, belajar, framework analisa, cara mindset gue berpikir dalam gue dive deep ke dalam cryptocurrency. Pertama kita harus bisa analisa projectnya. Ada fungsinya nggak? Solve problem apa di dunia? Apa aja problem yang Bitcoin solve? Satu, itu bisa jadi store of value. 2, bisa bantu kalian diversifikasi aset. 3, bisa bantu kalian proteksi melawan inflasi. Kita bisa lihat misalnya dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perbankan. 2, apakah orang bakal pakai? Pertanyaannya. Kalau kalian lihat project baru, ini gue akan contohin pakai yang besar Bitcoin. Framework analisnya tetap sama. Kira-kira ada yang bakal pakai nggak? Kalau misalnya nih protokolnya mirip-mirip sama Uniswap, ada fungsinya nggak gue pakai protokol dia? Misalnya ini layer 1 gitu kan, kayak Ethereum dibilangnya layer 1. Tapi lambat gitu, nggak secepat Solana. Ada yang bakal pakai nggak? Kalau enggak, ya ngapain? Dibeli. Ketiga, kompetisinya ada atau enggak? Dan kalau ada siapa? Contohnya, kita mau beli Ethereum. Dalam beli Ethereum, kita akan lihat nih, kira-kira saingannya siapa aja. Layer 1 lain tuh ada Luna, udah hancur. Ada Cardano, ada Solana, ada BNB Smart Chain, BSC Smart Chain. Apa yang Ethereum punya, yang mereka ini nggak punya? Nah ini gue bisa kasih contoh kayak misalnya zaman dulu. Zaman dulu kita nyetel lagu, ada yang pakai Walkman. Akhirnya ada inovasi baru, iPod. Nah kenapa iPod bisa bantai Walkman? Karena Walkman gede itu kan bentuknya. Nah orang mau yang lebih efisien. Contohnya, Ethereum itu bagus. Tapi apakah Solana itu bisa lebih bagus daripada Ethereum? Bisa transaction speed lebih cepat atau enggak? Setelah kita udah tahu kompetisinya kira-kira ada atau enggak, kita harus lihat apakah ada komunitas atau enggak di belakangnya. Nah komunitasnya itu sebesar apa? Kita lihat Bitcoin, oh komunitasnya itu besar gitu. Di Reddit aja besar komunitasnya. Banyak banget orang yang udah mulai adopsi, bahkan anggap Bitcoin sebagai digital currency mereka. Community ini merupakan faktor yang penting. Kayak misalnya Binance Smart Chain. Itu orang 50% user dari MetaMask itu udah develop di BSC. Nah itu jadi use case tuh, komunitas yang kuat atau enggak. Selanjutnya secara fundamental, apakah ada orang yang kontrol supply besar di dalam tokennya atau enggak? Ini berbahaya, kenapa? Karena kalau kita lihat yang listing di Indonesia ya token-token, 90% tuh di own sama devnya sendiri. Itu bahaya, itu bisa dibanting ke kalian diguyur semua sama mereka. Mereka misalnya bikin 1 juta koin nih, bikin di harga 1000. Untuk nahan di harga 1000, 1 juta koin itu cuma perlu uang 1 miliar. Tapi kalau 1000 naik ke 100.000, uang 1 miliar buat jagain koinnya itu bisa jadi 100 miliar. Mereka dam habis kalian. Jadi jangan cari token yang tokenomics ya. Ini jadi penting tokenomics. Kalian harus tahu tokenomicsnya itu benar. Jadi nggak semuanya barang yang dipegang sama developer. Yang terakhir adalah bagaimana efek dari adopsi terhadap koinnya. Kalau network efeknya bertumbuh, apa dampaknya terhadap koinnya? Nah ini adalah framework fundamental analysis yang kalian bisa pakai dalam research crypto. Kalian mau dari awal, gua analisa Solana waktu itu, gua analisa BNB. Frameworknya selalu sama, jadi gua ulang lagi. Analisa projectnya, ya, ada gunanya atau enggak? Apakah orang bakal pakai? Kompetisinya ada atau enggak? Apakah ada komunitas yang kuat di belakangnya? Ada yang kontrol nggak supply koinnya? Tokenomicsnya gimana? Dan yang terakhir, adopsinya, efeknya apakah harga tokennya? Ya, jadi itu fundamental frameworknya yang kalian bisa catat. Kita akan bahas yang namanya siklus halving ya. Yang ini diprediksi akan terjadi pada April 2024. Apa itu sebenarnya halving? Ya, Bitcoin kan kita tahu cuma ada 21 juta dan 19 juta itu sebenarnya udah ditambang. Nah, halving ini terjadi ketika reward untuk menambang Bitcoin itu dipotong setengah. Makanya namanya halving. Half atau setengah. Dan ini terjadi siklusnya setiap 4 tahun sekali. Hal ini dilakukan di algoritma Bitcoin untuk melawan inflasi dan diciptakan Satoshi untuk maintain scarcity dari aset value Bitcoin itu sendiri. Nah, di sini kita lihat halving itu udah ada 2012, 2016, 2020 dan 2024. Ya, ini gua akan hitung ya, ini model gua return per halvingnya. 2012 ya, Bitcoin itu tinggi banget. 123.500% untungnya. Begitu 2016 itu turun ke 5.267. 2020 turun ke 1.356. Kenapa? Ya pasti aset semakin besar ya pasti diminishing returnnya. Nggak mungkin dia eksponensial terus ke atas. Nah 2024 pertanyaan nggak ada yang tahu. Tapi gimana caranya gue kalkulasi? Gue cuma lihat kira-kira dari halving 2016 ke 2020 itu hampir turun 3 kali ke bawah. Jadi gue estimasi konservatif itu 3 kali ke bawah yaitu 452%. Jadi nanti begitu naik dari harga sekarang itu mungkin naik 452% sampai siklusnya yang tadi gue bilang di saat 2024 tapi udah akhirnya. Karena Bitcoin itu dia nggak naik pas halving ya. Di sini kan kita bisa lihat April 25 nih ya, kira-kira April 25. Tapi kemungkinan naiknya itu nggak April 25. Mungkin Bitcoin naiknya nanti begitu udah November 2024 atau bahkan awal-awal Januari di 2025. Dia mungkin bakal summer lagi mau arah ke all time high. Selanjutnya
Di sini ada salah satu metode yang gue suka banget ngeliat, yaitu stock to flow. Ya, ini dibikin sama di Twitter namanya Plan B. Jadi untuk prediksi harga Bitcoin. Nah, stock to flow ini sebenarnya model yang digunakan untuk menghitung keberadaan dari jumlah suatu komoditas. Jadi sebelumnya stock to flow ini banyak dipakai untuk komoditas misalnya seperti emas ataupun silver, perak. Dan sekarang ini diterapin di Bitcoin. Nah, ini kita lihat, ini datanya dari Glassnode ya. Deflection, yang gue suka lihat itu bukan stock to flow biasa. Yang kalian lihat itu ada rainbow chart. Yang gue suka lihat adalah deflection stock to flow ratio-nya. Di sini gue lihat ya, deflection stock to flow-nya mencapai historis tertinggi di 0,15 dari harga prediksi Bitcoin yang mengindikasi apa? Mengindikasi bear market dan penilaian under value. Karena di sini ketakutan pasar selama 365 hari terakhir. Kita bisa lihat di sini, ini juga datanya dari Glassnode. Jadi selama setahun terakhir 213 billion of loss dari Bitcoin udah di-realize. Sedangkan bull run 2021, profit yang udah di take profit, udah di-realize sama para trader itu 455 billion US dollar. Nah, di situ ada namanya relative capital loss ya, 47% dari gain bull market. Gue bisa lihat ini. Jadi gue lihat relative capital loss-nya dari siklus sebelumnya. Ini mirip sama tahun waktu pas 2018. Gue mau kasih tahu kalian, cara gue pribadi itu analisa store of value dari sebuah koin ya. Jadi koin-koin yang store of value akan kayak gini cara gue analisanya. Dan ini menurut gue kenapa alasan Michael Saylor itu taruh 130.000 Bitcoin di treasuries-nya MicroStrategy. Kenapa Jack Dorsey itu bikin di Square ya balance sheet-nya pakai Bitcoin, dan kenapa Elon Musk pun Tesla-nya treasury-nya itu pakai Bitcoin. Ini model yang kalian nggak akan ketemu di tempat lain karena ini adalah hitung-hitungan gue dan gue udah hitungin untuk kalian. Jadi kalian bisa lihat praktek langsung nih kita cara gue analisnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya, Bitcoin udah ditambang. Kan Bitcoin total supply-nya itu 21 juta. Tapi itu kan dicapai di tahun 2100-an. Jadi sekarang itu yang masih ditambang 19.227.900 koin. Dari sini kita harus lihat nih berapa koin yang bisa kita dapetin. Di sini ya lock-up Satoshi itu ada sekitar 1 jutaan. Di sini gue juga hitung Bitcoin yang hilang tuh ada sekitar 4,1 jutaan. Nah, jadi real supply dari Bitcoin itu total mine-nya dikurang lock-up Satoshi dikurang Bitcoin yang hilang. Di sini gue dapat angka di 13.900-an, ya hampir 14 juta koin. Dari 14 juta koin ini, kalau misalnya ini dipakai untuk currency global, kita harus lihat populasi dunia. Populasi dunia itu ada 7,8 miliar orang. Jadi tinggal dibagi aja dari kira-kira total Bitcoinnya sama orangnya berapa. Jadi di sini gue dapat Bitcoin per orangnya itu 0,001. Yaitu harga Bitcoin sekarang di 236.900. Untuk kalian punya kepemilikan Bitcoin di atas rata-rata dari semua orang di dunia, kalian cuma perlu beli Bitcoin sebesar Rp422.000. Jadi kalau kalian punya Bitcoin, kayak misalnya 500.000 gitu, 500.000 rupiah, kalian itu udah di atas rata-rata kepemilikan Bitcoin orang-orang di dunia. Karena semuanya rebutan ke koin yang limited supply-nya. Karena yang 7,8 miliar orang ini, itu belum melek. Jadi lu cuma sekedar beli 500.000, itu udah di atas dari rata-rata. Oke, jadi ini adalah price prediction model gua. Cara gua analisa, gua forecasting. Kan kalau gua mau beli aset, gua harus cari fair value-nya berapa. Jadi kalau Bitcoin, itu gua cari fair value dengan cara seperti ini. Jadi gue tarik forecast analis ya, 50-60 analis. Kita lihat kayak keyword-nya ARK Invest, mereka kasih target kan. Bitcoin, oh bakal segini nih, oh Bitcoin bakal segini. Itu gue jadiin data agregat, baru gue tarik semuanya. Banyak yang bilang bahwa Bitcoin tahun 2030 itu bisa $1 juta. Tapi di sini gue akan pakai yang konservatif sesuai prediksi model gue. Di 2022, yaitu sekarang itu dari harga 16.932 di saat video ini di shot. Nah 2023, menurut gue ini akan mulai bottom nih. Awal-awal Q1 di 14.410. 2024 ini mungkin akan rebound, tapi menurut gue belum terlalu tinggi. Masih angka 19.000 bahkan sampai 22.000 kalau gue ngeliatnya. Nah 2025, kenapa gue dapat 85.880 ini? Ini dari harga 2024 gue kali dengan yang tadi. Dengan yang tadi gue bilang di awal, bahwa biasa Bitcoin return per halving itu naik 451%. 2026 ini tinggal gue kaliin aja 91.580, dan target gue by 2030 Bitcoin tuh harganya $223.000. Nah ini jadi yang 2027, 2028, 2009 ini gue kali 30% sampai gue kali 10% ya dari pertumbuhannya. Kenapa? Karena Bitcoin kita lihat itu bertumbuh sebenarnya 68% year on year sampai 2021. Jadi gue potong setengah dari 61%, gue cari ballparknya di angka 30-an%. 30-an% grow-nya year on year akan dapat sampai $223.467.000. Jadi itu mungkin angka-angkanya dekat-dekat ballpark di 3 miliar rupiah. Jadi koin itu sekarang 230 juta rupiah. Menurut gua 2030 itu akan jadi 3 miliar rupiah. Nextnya, di sini kan kalian udah tahu, oke, Bitcoin harga 2030 akan sekian. Karena kita kan investor yang jangka panjang. Kita lihat ini sebagai analisa store of value, fundamentalnya seperti apa. Nah, di sini gua akan hitungin gimana caranya kalian bisa pensiun dengan Bitcoin di tahun 2030. Nah, di sini untuk modelnya gue bikin ada 3 sebenarnya. Ada bear case, ada base case, sama bull case. Jadi yang base case yang tadi 223.000. Bear-nya itu gue minus 40%. Jadi itu margin of safety gue.
Jadi margin of safety-nya gue sisain 40% yaitu 134.000. Sedangkan bull case-nya itu gue tambah 25% di 279.000. Baru gue tarik rata-rata average di 212.000. Jadi kira-kira Bitcoin tuh ada harga dolar ke rupiah sekarang itu mungkin di 3,3 miliar harga per Bitcoin. Nah jadi gue hitung di sini dengan satu Bitcoin 3,3 miliar. Ini gue nggak usah hitung inflasi ya, tapi gue anggap ini uang yang cukup untuk sebagian besar orang untuk pensiun. Kalau kita WD tahunan 4%, ya di 132 juta rupiah, kita akan dapat passive income per satu bulan per satu BTC-nya di tahun 2030 itu 11 juta rupiah. Jadi artinya apa? Itu kan satu BTC. Kalau kalian beli satu Bitcoin sekarang, kalian bisa pensiun tahun 2030. Satu doang. Jadi lu beli sekarang, keluarin uang 230 juta, sekarang lu bisa pensiun nanti tanpa ngurangin capital 3,3 miliar lu. Karena itu kan dia naik, tarik 4%, dia naik, tarik 4%. Itu uang infinity 11 juta per bulan. Dengan harga cuma 230-an juta. Nah menurut kalian worth it atau enggak untuk kalian ngumpulin store of value ini satu Bitcoin? Bitcoin menurut gua adalah aset yang sangat scarce. Dan menurut gua akan memberikan imbal hasil yang sangat amat tinggi. Nah Bitcoin sendiri, karena menurut gue itu supply deflationary dan makin banyak akan koin yang hilang. Tadi yang gue bilang hitung tadi 13.900.000 itu cuma akan turun aja. Karena bakal lebih banyak tiap hari itu ada koin-koin yang hilang terus. Jadi ini akan makin scarce, supply-nya makin sedikit dan demand-nya makin banyak seiring adopsi berjalan. Karena sekarang mayoritas orang Indonesia aja banyak yang belum punya Bitcoin. Kita penduduk 270 juta, yang punya akun kripto baru 15 juta. Gimana negara-negara yang lain? India baru di ban. Tapi yang nakal, yang ilegal banyak banget yang pakai Bitcoin di sana. Nah jadi ini menurut gua asetnya akan ke squeeze up karena dia supply-nya limited banget, sedangkan orang banyak. Dan tadi price prediction model gua itu bisa salah bisa benar. Tapi base case gua di sekitar 3,3 miliar rupiah per koin. Menurut gua mau bener atau salah, risk and rewardnya itu worth it untuk kalian ngumpulin sekarang satu Bitcoin senilai 230-an juta. Jadi Bitcoin menurut gua akan ngasih keuntungan ke kalian yang sabar untuk menunggu. Jadi itu cara gua analisa secara fundamental. Ini bisa diterapin di berbagai macam koin, tapi ini cara gua analisa koin-koin yang punya store of value.